akan memulai dengan kondisi ekonomi sebelum nanti akan diteruskan oleh para wamen untuk pendapatan belanja dan pembiayaan. Seperti saya sampaikan tadi, dunia mengalami perubahan yang sangat besar, sangat signifikan. Kalau kita sebutkan the new economic order, yaitu sebuah order ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pakem selama hampir 50 tahun ke belakang atau lebih bahkan. Di mana di dalam era 60 atau 50 tahun ke belakang, globalisasi dan global rule base itu menjadi sandaran atau menjadi fondasi kita berinteraksi dan berrelasi berhubungan antar negara. Ini karena sesudah Perang Dunia Kedua, masa-masa di mana kemudian semua negara bersepakat, yuk kita bikin sebuah global order yang berdasarkan sebuah rule base, itu dari mulai United Nations, kemudian memunculkan WTO, IMF World Bank, dan kemudian berbagai kesepakatan antar negara dari sisi perdagangan, investasi, yang semuanya tujuannya adalah agar hubungan antar negara berdasarkan suatu aturan dan kepastian, tidak didasarkan pada aksi sepihak. Oleh karena itu muncullah kemudian lembaga-lembaga multilateral yang tujuannya untuk mempromot atau menjaga, mempromosikan dan menjaga hubungan antar negara yang berdasarkan rule atau aturan yang disepakati. Semenjak munculnya sekarang ini Presiden Trump di versi yang kedua 2.0, unilateralism atau aksi sepihak dari suatu negara yang kebetulan merupakan negara terbesar dan terkuat di dunia menjadi dominan. Ini menjadi the rule of the game. Jadi yang tadinya rule based multilateral sekarang adalah tergantung dari unilateral dari negara, dan kalau negara ini karena kuat dan dominan, dia bisa mengatur aturan sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari negara tersebut. Kebetulan ini adalah negara terbesar Amerika Serikat yang selama ini Amerika adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateralism. Sekarang Amerika meninggalkan multilateralism menjadi unilateral approach. Pertemuan G20 yang terakhir di Afrika Selatan di antara Menteri-Menteri Keuangan yang dihadiri oleh Pak Wamen Tommy, nanti mungkin juga bisa dijelaskan, menggambarkan situasi tersebut. Ketidakhadiran banyak negara, kebetulan menteri-menterinya, karena kita sedang cukup banyak perhatian di dalam negeri, namun berbagai negara banyak yang bahkan tidak menghadiri G20. Bandingkan dengan suasana waktu kita menjadi presidensi G20, bahkan terjadinya perang Ukraina, kita tetap mampu menghadirkan seluruh anggota G20 bahkan pada level head of state. So perubahan begitu besar dari tahun 2018 2022 ke sini itu ya. Suatu perubahan hanya dalam waktu kurun 3 tahun telah mengubah sebuah orde dunia. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal, menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Muncul blok-blok baru di luar yang biasanya tradisional. Kita lihat Amerika Serikat yang tadi saya sorot ya, bagaimana
Amerika yang selama ini menjadi promotor untuk North American Free Trade Agreement, kesepakatan 3 negara, Kanada, Amerika, Meksiko, untuk sama-sama membuat NAFTA sehingga hubungan trade dan investment itu bisa berjalan hampir tanpa halangan. Di dalam era Presiden Trump yang kedua ini dilakukan seluruhnya menjadi totally tidak berlaku. Secara unilateral, sepihak, Amerika kemudian menyampaikan mengimpos tarif. Kalau NAFTA itu namanya free trade, itu biasanya tarif mendekati 0 atau bahkan 0%. Yang terjadi sekarang, tiba-tiba Trump menerapkan kepada negara tetangganya yang sebetulnya selama ini bergabung dalam sebuah blok free trade, yaitu North Africa Free Trade Agreement NAFTA. Tiba-tiba tetangga sebelahnya dikenakan tarif. Kanada 10% untuk energi, 25% untuk komoditas lainnya. Meksiko 25% across the board. RRT 10% ini on top of yang selama ini RRT sudah terkena dari semenjak Trump 1.0, Biden, dan Trump 2.0. Jadi waktu Trump 1.0 dan Biden, RRT itu sudah dikenakan tarif dan belum turun, sekarang ditambahkan 10%. Diumumkan pada 1 Februari 2025 untuk pengenaan tarif tersebut. Reaksinya sungguh luar biasa. Jadi kalau teman-teman wartawan masih sedikit mau ngecek ke Google situasi awal itu, disruption dari terjadinya keputusan ini terhadap global sentiment luar biasa negatif. Sehingga Presiden Trump tanggal 3 Februari 2 hari kemudian mengatakan oke, karena reaksinya begitu negatif saya tunda 1 bulan. Waktu itu kemudian terjadi lega, mungkin kita bisa work out. Pada tanggal 4 Februari RRT karena tidak mendapatkan penundaan, jadi yang ditunda hanya tarif untuk Meksiko dan Kanada, dan itu pun hanya untuk 1 bulan. Tanggal 4 Februari RRT yang sudah dikenakan tarif mulai 1 Februari melakukan retaliasi, balasan, dengan menerapkan tarif 15% untuk import coal dan LNG dari Amerika Serikat, dan penerapan 10% dari import crude, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari Amerika Serikat. Perang dagang terjadi. Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Satu negara secara unilateral melakukan tarif untuk men-charge lebih tinggi, negara lain melakukan retaliasi. Jadi medan perangnya ada di perekonomian. Kemudian ini belum selesai, tanggal 10 Februari Presiden Trump menerapkan tarif lagi untuk spesifik besi, baja, dan aluminium. Tarifnya 25%. Any besi, baja, aluminium dari negara manapun masuk Amerika kena tarif 25%. Dan karena ini menimbulkan reaksi negatif, negara lain juga akan melakukan retaliasi. Tanggal 13 Februari Presiden Trump mengumumkan kalau terjadi retaliasi akan dilakukan reciprocal, dibales lagi. Jadi ini adalah sebuah language, bahasa yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Melakukan tarif, kalau kamu balas maka akan reciprocal lagi. Tanggal 4 Maret, yaitu 1 bulan sesudah penundaan tarif dari Meksiko dan Kanada, yang tadinya diperkirakan atau dipikir Presiden Trump akan melunak terhadap Kanada dan Meksiko, ternyata tidak.
sehingga tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko diberlakukan. Dan untuk RRT karena sudah melakukan retaliasi tanggal 4 Februari dengan menerapkan tarif 15%, maka sesuai dengan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diumumkan 13 Februari, maka RRT yang sudah dibales lagi dengan menambahkan lagi tarifnya 10% untuk komoditas dari Tiongkok. Kemudian Kanada tanggal 4 Maret kena tarif, maka pada hari yang sama Perdana Menteri Justin Trudeau yang waktu itu belum resign mengumumkan retaliasi, dibales dengan menerapkan 25% tarif untuk berbagai produk import dari Amerika Serikat. Dan ini tentu menimbulkan ancaman terhadap berbagai kemungkinan, dari mulai resesi bahkan inflasi, bisa terjadi stagflasi, ekonominya melemah tapi harga tinggi karena tarif. Di tanggal 10 Maret sekali lagi untuk RRT dilakukan pelaksanaan tarif 10-15% untuk produk makanan dan pertanian serta pembatasan ekspor dan investasi dari 25 perusahaan Amerika Serikat. RRT dalam hal ini membalas kembali karena tadi diberikan tarif reciprocal, kemudian dinaikkan lagi tarifnya, RRT membalas lagi dengan menerapkan 10-15% untuk produk pertanian dan makanan, dan bahkan pembatasan ekspor untuk terutama mineral rare earth dan juga untuk investasi dari 25 perusahaan Amerika yang beroperasi di RRT. Tanggal 11 Maret akan diumumkan tambahan 25% tarif untuk aluminium baja dari Kanada. Ini untuk membalas tanggal 4 Maret. Jadi teman-teman wartawan melihat ya, yang ini yang disebut the war game adalah sekarang di bidang ekonomi. Trade yang tadinya berdasarkan rule base sekarang bisa secara sepihak diubah. Dan Presiden Donald Trump dalam hal ini memang mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika atau Amerika defisit terhadap negara tersebut. Di sini yang di tengah ini adalah 20 negara yang mencatatkan surplus terhadap Amerika, artinya Amerika defisit terhadap negara ini. Indonesia ada di nomor 15. Kalau kita lihat Tiongkok, Meksiko, Kanada ini walaupun angkanya 73,7 ini lebih karena tidak hanya perdagangan tapi juga masalah imigrasi dan juga fentanyl, yaitu masuknya opioid yang telah mengancam kesehatan di Amerika Serikat. Nah, kita lihat jadi negara-negara yang punya surplus besar, makanya kita lihat Tiongkok sudah kena, Meksiko kena, Vietnam yang kemarin datang ke Indonesia ini akan menjadi target yang cukup nyata. Untuk negara-negara European Union juga sudah dilakukan langkah-langkah untuk tarif karena mereka sudah mengumumkan retaliasi dan kemudian akan terjadi back and forth. Jadi kita lihat Jerman, Irlandia, Kanada tadi ya. Bahkan untuk Jepang dan Korea Selatan. Ini adalah yang harus kita sekarang teliti dan waspadai. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada semua negara surplus, Indonesia ada di dalam ranking 15. Dan ini akan berpotensi menciptakan tadi biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat. Rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas,
dan sentimen market akan terus-menerus terayun-ayun volatile seperti yang terjadi pada minggu-minggu atau 1 bulan terakhir. Ini menimbulkan semua negara yang sekarang berpikir peta dunia dari sisi ekonomi seperti apa. Keputusan mengenai investasi, relokasi, dan juga rekonfigurasi dari rantai pasok. Karena ternyata selama ini yang dianggap aman, bahkan kalau kita mengatakan friendshoring, itu sekarang tidak ada friend lagi. Gimana kurang friendnya Amerika dan Kanada itu? Jadi tadinya disebutkan, oh kalau kamu berteman kita aman. Ternyata definisi friends tidak ada lagi di dalam konteks hari ini. Dan berbagai blok alternatif di luar zona Amerika seperti ASEAN, BRICS ini memiliki alasan untuk makin bisa tumbuh dan menjadi alternatif. Meskipun dalam hal ini tentu karena Amerika Serikat adalah negara paling besar di dunia, pasti apa yang dilakukan oleh mereka mempengaruhi seluruh dunia juga.